Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Firmansyah dengan NIM 2304314 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi 2 terkait materi aset tetap. Baik, mengenai aset tetap ya, pertama kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Definisi aset tetap itu diatur dalam PSAK nomor 16 ya, yaitu memiliki wujud fisik, sifatnya jangka panjang permanen. Jadi aset tetap ini adalah sesuatu yang memiliki manfaat di masa yang akan datang. Dia memiliki wujud atau bentuk fisik, jangka panjang, dan permanen. Contohnya, peralatan, bangunan atau gedung-gedung, dan mesin-mesin. Itu terkait aset tetap ya. Tadi di awal bahwa aset tetap itu terdapat pada PSAK nomor 16. Kemudian komponen-komponen aset tetap. Jadi ada 3 komponen aset tetap. Yang pertama yaitu harga perolehan. Harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tadi. Untuk mendapatkan aset tetap tadi agar bisa kita gunakan. Itu disebut harga perolehan. Kemudian umur manfaat atau masa manfaat ya, itu jangka waktunya atau periode aset itu bisa digunakan. Jadi berapa lama aset itu bisa digunakan. Nah, itu disebut sebagai masa manfaat atau umur manfaat. Kemudian ada nilai sisa. Nilai sisa itu adalah nilai kas aset tetap di akhir umur manfaat. Jadi ketika akhir periode, akhir tahun itu akan dilakukan penghitungan, maka nilai sisanya itu berapa? Ya, akhir dari aset tetap tadi. Nah, aset tetap yang teratur dalam PSAK nomor 16 itu digunakan setiap hari dalam operasi atau kegiatan perusahaan. Ya, seperti mesin ya, mesin dalam perusahaan itu digunakan setiap hari dalam pengoperasiannya. Karena digunakan setiap hari, maka akan terjadi penurunan manfaat. Penurunan manfaat sehingga akan terjadi penyusutan. Dan penyusutan ini dicatat di akhir periode atau akhir tahun ya, setiap periodenya. Maka dari itu, dalam penghitungan penyusutan, pada PSAK nomor 16 ini terdapat 3 metode. Ya, 3 metode itu apa saja? Nah, metode yang pertama yaitu metode garis lurus ya. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat atau umur manfaat. Itu untuk penyusutan. Kemudian tarifnya seperti apa? 100 dibagi umur manfaat. Nah, 100 ini diambil dari persen, bentuk persennya. Ya, untuk grafik pada metode garis lurus ini dia sama. Setiap tahunnya itu sama. Jumlahnya besaran rupiahnya sama setiap tahun. Itu untuk metode yang pertama, garis lurus. Ya, kemudian metode yang kedua yaitu metode unit produksi. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi total unitnya. Jadi nanti ketika metode yang kedua ini total unit itu kita jumlahkan seluruhnya, itu yang akan menjadi bahan pembagiannya, ya, dihitung per unit. Maka dari itu grafiknya atau kurvanya akan naik turun, berbeda dengan metode garis lurus tadi. Kalau metode garis lurus, periode setiap tahunnya itu dia stabil, ya, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Kalau unit produksi dia naik turun. Metode yang ketiga yaitu metode saldo menurun. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan 2 dikali tarif penyusutan garis lurus. Jadi tadi ada rumus mencari tarif penyusutan tadi garis lurus ya 100 dibagi nilai massa. Itu dalam bentuk persen. Nah itu. Jadi 2 dikali tarif penyusutannya berapa. Untuk kurvanya itu dia menurun. Menurun ya, menurun. Nah, ya, kita lihat contoh soal ya. Ada aset tetap yaitu peralatan
dibeli pada 5 Januari 2014 ya, dibeli pada 5 Januari. Harga perolehannya yang pertama dari harga peralatannya 80 juta, pajaknya 10% itu 8 juta, ongkirnya 1 juta, asuransi 1 juta, dan umur manfaat atau masa manfaatnya 3 tahun. Ya. Kemudian untuk nilai sisanya 6 juta. Kemudian selama pemanfaatan, penggunaannya itu dalam jam 2014 8.900 jam, pada tahun 2015 7.100 jam, pada 2016 4.000 jam. Sehingga ditotalkan unitnya, jamnya itu sebanyak 20.000 jam. Ini contoh soal ya. Contoh soal ini ada aset tetapnya apa, dibelinya kapan, kemudian harga perolehannya apa saja, umur manfaatnya berapa lama, nilai sisa, dan selama pemanfaatan itu penggunaan unitnya atau jamnya itu berapa banyak. Ini 20.000 jam. Ya baik, yang pertama yaitu metode garis lurus ya. Metode garis lurus itu kita pertama mencari penyusutannya dulu berapa banyak. Nah, ya. Penyusutannya itu berarti rumusnya tadi harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaatnya berapa. Ya. Harga perolehan tadi setelah ditotalkan yaitu 90 juta dikurang dengan nilai sisanya 6 juta dibagi masa manfaat. Masa manfaatnya berapa? 3 tahun, ya. Maka totalnya 90 dikurang 6 juta, 84 juta dibagi 3, 28 juta. Itu penyusutan. Yang kedua kita cari tarifnya, ya. Tarifnya itu rumusnya tadi 100 dibagi masa manfaat. Kenapa 100? Karena kita mencari persen dalam bentuk persen, berarti 100%. 100 dibagi masa manfaat. Masa manfaatnya tadi berapa? 3 tahun, ya. Berarti tarif 100 dibagi 3. Hasilnya 1/3%. Kemudian dalam tabelnya berarti pertama pada tanggal 5 Januari itu harga perolehan 90 juta. Tarifnya kosong, belum ada penyusutan. Kenapa belum ada? Karena itu baru perolehan di awal, ya. Kita catat di nilai bukunya yaitu 90 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember bulan 12 2014 ya. Kenapa pada tanggal 31 Desember? Karena penghitungan ini biasanya di akhir periode, di akhir tahun ya. 31 Desember 2014, tarifnya tadi 1/3%, jumlah penyusutannya 84, dari mana 84? Karena tadi perolehan 90 juta, sisanya 6 juta, berarti yang disusutkan itu sebanyak 84 juta ya yang terpakai. Beban penyusutannya yaitu 28 juta. Dari mana 28 juta? 1/3 dikali dengan 84. Hasilnya 28 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya kenapa 56? Maaf, 28 ya, masih 2014. Kenapa 28? Karena beban penyusutan tadi 28. Sedangkan sebelumnya, ya, di atasnya itu masih kosong. Jadi kita masukkan penyusutannya itu 28. Kemudian nilai bukunya berapa? Nilai buku itu dikurangi ya. Nilai buku yang pertama dikurangi dengan akumulasi penyusutan tadi. Berarti 90 juta dikurang 28 juta, hasilnya 62 juta. Kemudian periode yang ketiga atau yang kedua ini ya, Desember 2015, harga perolehan sama, tarifnya sama 1/3%, jumlah penyusutannya 84 juta. Beban penyusutannya sama 28 juta. Kenapa sama? Karena ini metode garis lurus. Kalau metode garis lurus itu dia sama ya dari periode tiap periode itu sama. Akumulasi penyusutannya sebelumnya 28 juta, karena beban penyusutan 28 maka kita tambahkan 28 menjadi 56 juta. Nilai bukunya berapa? 90 juta dikurang 56 juta, hasilnya 34 juta. Itu untuk nilai buku. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016, harga perolehan sama, tarif sama, jumlah penyusutan sama, dan beban penyusutan masih sama karena metode garis lurus, akumulasi penyusutannya 56 juta ditambah 56 juta
ditambah 28, maka akumulasi penyusutannya sebanyak 84 juta. Untuk nilai bukunya berapa? Nilai buku di awal dikurangi akumulasi penyusutan yang terakhir tadi. Berapa? 90 juta dikurang 84 juta, maka 6 juta. Nah, yang 6 juta inilah yang disebut sebagai nilai sisa atau sisa akhir periode. Ya, baik. Kemudian metode yang kedua yaitu metode unit produksi ya. Penyusutan per jam itu untuk unit produksi itu penghitungannya per jam. Jadi rumusnya total perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan lamanya total penggunaan waktu tadi dalam bentuk jam ya. Jadi 90 juta dikurang 6 juta dibagi 20.000 jam. Tadi di soal 20.000 jam totalnya ya. Hasilnya 4.200 per jam. Ini masuk ke tarif 4.200. Kita masukkan ke tabel. Yang pertama tanggal 5 Januari ya, harga perolehan tadi 90 juta. Langsung karena belum ada penyusutan maka nilai bukunya 90 juta. Kemudian pada akhir periode 2014 ya, 31 Desember, harga perolehan 990 juta, tarifnya 4.200 tadi ya. Jumlah jam penggunaan. Nah, ini penggunaan ya, bukan jumlah jam mesin. Jumlah jam penggunaannya tadi pada 2014 itu selama 8.900 jam. Maka iya, beban penyusutannya 4.200 dikali 8.900 ya, 37 juta 380.000. Akumulasi penyusutannya sama karena sebelumnya belum ada penyusutan. Nilai bukunya sama seperti garis lurus tadi, nilai buku pertama dikurangi akumulasi penyusutan yang barusan tadi, 90 juta dikurang 37 juta 380, hasilnya 52 juta 620. Untuk 2014. Nah, 2015-nya bagaimana? Harga perolehan sama, tarifnya juga sama, jumlah jam penggunaan jamnya itu tadi 7.100. Pada soal ya, 7.100, beban penyusutannya ini dikalikan antara tarif dengan jumlah jam penggunaan, 29.820.000. Itu beban penyusutan. Akumulasi penyusutannya bagaimana? Dijumlahkan dengan yang akumulasi sebelumnya. Ya, akumulasi sebelumnya dijumlahkan dengan beban penyusutan yang terbaru. Jadi 37.380 ditambah 29.820 hasilnya 67.200.000. Nilai bukunya seperti apa? Sama. Sama seperti metode yang tadi. Nilai buku yang pertama dikurangi akumulasi penyusutan yang terbaru. 90 juta dikurang 67.200.000, 22.800. Soal yang periode yang ketiga, Desember 2016, tanggal 31, jumlah penggunaan jamnya itu 4.000, tadi pada soal 4.000 ya. Kemudian beban penyusutannya ini dikalikan, 4.200 dikali 4.000, hasilnya 16.800.000. Akumulasi penyusutan 67.200 ya, akumulasi sebelumnya dijumlahkan dengan beban penyusutan yang barusan terjadi. Sebanyak 16.800 berarti totalnya 84 juta. Nilai bukunya seperti apa? Nilai bukunya yang di awal dikurangi akumulasi penyusutan yang terbaru ini. Berarti 90 juta dikurang 84 juta, 6 juta. Sama ya? Sama hasilnya ini nilai akhir dengan metode unit produksi dan metode garis lurus tadi sama ya. Baik, metode yang ketiga, metode terakhir yaitu metode saldo menurun. Nah, ya, metode saldo menurun. Tarif penyusutan 2 dikali tarif garis lurus, itu rumusnya. Kita ingat kembali, tarif garis lurus tadi berapa? 1/3 ya. 1/3 berarti 2 dikali 1/3, 2/3%. Nah, untuk bentuk tabelnya gimana? Begini, pada tanggal 5 bulan 1 2014, sama harga perolehan 90 juta, belum ada penyusutan, maka nilai bukunya 90 juta juga. Kemudian
akhir periodenya 31 Desember 2014, harga perolehan sekian ya, 90 juta, tarifnya 2/3. Nilai buku awal tahun, ini ada yang beda. Ada yang beda untuk metode saldo menurun ini. Ya, jadi ada nilai buku awal tahunnya berapa? 90 juta. Karena kita ambil dari nilai buku yang harga perolehan ini ada 90 juta, maka nilai buku awal tahun pada 2014 otomatis 90 juta, ya. Karena belum ada penyusutan. Itu masih harga perolehan awal pada 2014. Beban penyusutannya tarif 2/3 dikali 90 juta, 60 juta. Akumulasi penyusutannya belum ada penyusutan sebelumnya, berarti kita masukkan 60 juta. Nilai bukunya sama seperti metode sebelumnya, ya. Nilai buku yang sebelumnya dikurang dengan akumulasi penyusutan yang terjadi barusan. 90 juta dikurang 60 juta, berarti 30 juta. Kemudian pada 31 Desember 2015 ya, periode yang kedua, harga perolehan, tarif masih sama, nilai buku awal tahunnya. Kenapa 30 juta kita ambil? Karena nilai buku akhir pada 2014 itu 30 juta, maka nilai buku akhir 2014 ini kita masukkan menjadi nilai buku awal pada periode berikutnya 2015. Berarti 30 juta ini awal ya, nilai buku awal 2015. Karena sisa 2014 tadi 30 juta, kita masukkan ke awal 2015. Beban penyusutannya 2/3 dikali 30 juta, 20 juta. Akumulasi penyusutannya 60 juta. Akumulasi sebelumnya dijumlahkan dengan beban penyusutan yang barusan 20 juta, berarti 80 juta. Nilai bukunya 90 juta dikurang 80 juta, 10 juta. Kemudian periode 2016, 31 Desember, harga perolehan masih sama. Nah, di sini ada yang beda juga ya. Ada yang beda juga beban penyusutannya ini. Kenapa kok 10 juta dikurang 6 juta, 4 juta? Kenapa nilai buku awal tahunnya tidak ada? Jadi, untuk metode saldo menurun ini memiliki syarat. Di mana syaratnya nilai buku pada saldo terakhir itu tidak boleh di bawah nilai sisa. Nilai sisa tadi berapa? Nilai sisa kita pada soal 6 juta ya. Maka nilai bukunya ini itu tidak boleh di bawah 6 juta. Otomatis kalau misalkan nilai buku awal tahunnya ini 10 juta ya, 10 juta, kemudian dikali 2/3, hasilnya 6 juta sekian. Maka 80 ditambah 86 juta sekian, sisanya 90 dikurang 86 juta, 4 juta sekian untuk nilai buku itu di bawah nilai sisa. Itu tidak boleh. Maka dari itu caranya adalah nilai buku yang 2015 10 juta itu kita kurangi dengan nilai sisa. Ya, itu kita masukkan ke beban penyusutan. Nilai buku 2015 ini 10 juta dikurang nilai sisa 6 juta maka 4 juta. Maka dari itu akumulasi penyusutannya 80 juta ya, akumulasi sebelumnya dijumlahkan dengan beban penyusutan yang barusan ini 4 juta hasil pengurangan tadi, maka 84 juta. Maka dari itu nilai bukunya 90 juta dikurangi 84 juta, hasilnya 6 juta. Pas ya, pas dengan nilai sisa. Jadi syaratnya untuk metode saldo menurun ini dia tidak boleh nilai buku terakhirnya di bawah nilai sisa. Sama ya, berarti hasilnya metode yang pertama, kedua, dan yang terakhir ini, nilai buku atau nilai sisanya akhirnya 6 juta.